Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Baik teman-teman, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba membaca kitab berbahasa Arab dalam ilmu nahwu dengan syarah Aisarus Syuruh ala Matni Al-Ajrumiyah. Ini kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah syarahnya Aisarus Syuruh. Syarah ini ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Ini covernya PDF-nya. Kita langsung masuk ke muqaddimah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. La yu'rafu matnun min mutunil nasriyati ashharu minal matni al-ma'rufi al-muqaddimati al-ajrumiyah li Abi Abdullah Muhammadin ibni Dawud al-Sanhaji al-ma'ruf bi Ajurum tufiya fi sanah 23 wa 700 Hijriyah. Tidak dikenal matan dari matan-matan yang tersebar yang lebih masyhur daripada matan yang ma'ruf dengan nama Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh atau mu'alifnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji yang ma'ruf dengan nama Ibnu Ajurum, wafat tahun 723 Hijriah. Jadi masyhur matan Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Dimanapun belajar nahwu umumnya pada belajar ini pada belajar Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kita lihat catatan kaki. Yang pertama, takunu asy-syuhratu li musannifin minal musannafati litamayuzi musahibin lahu. Wa yakunu dhalika imma li jawdatihi aw suhulatihi aw jam'ihi aw infiradihi fi mawdu'ihi aw kaunihi awwala ma kutiba fi dhalik aw syuhrati musannifihi. Keterkenalan yang takunu asy-syuhratu, keterkenalan sebuah karya yang disandarkan kepada seorang penulis dari karya-karyanya itu bisa jadi karena adanya keistimewaan atau keistimewaannya. Dan keistimewaan tersebut bisa jadi karena jaudah itu bagus bisa karena bagus, au suhulah atau karena kemudahan karyanya, atau karena dia mengumpulkan berbagai macam masail atau permasalahan lengkap dalam sebuah pembahasan, atau infiradihi atau karena baru dia saja yang menulis fi maudhihi di temanya tersebut. Misalnya nahwu baru ini saja yang ditulis tulisan baru, permasalahan tertentu yang belum pernah ditulis sebelumnya, atau yang pertama kali ditulis, atau karena terkenal atau karena penulisnya terkenal. Wa aktsaru ma yumayyizu hadzal matna suhulatuhu wa jam'uhu li masailin nahwi al-muhimmati. Dan yang banyak terkandung dalam kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini yang membuat dia istimewa adalah kemudahannya, kemudian mengumpulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan nahwu yang penting. Jadi itu dia alasan mengapa Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini sangat istimewa. Kemudian lanjut, alladzi wada'ahu lil mubtadi'ina bi ibaratin sahlatin muyassaratin wa ahsana taqsimahu wa aktsara fihi min al-amthilati wa jama'a fihi muhimmatin masailin nahwi
وجعله مختصرا ليكون سلما لطالب النحو المبتدئ ليرقى به إلى سماء الإعراب وصحيح الخطاب. Yang Imam Ibnu Ajurrum meletakkan, membuat ibarah-ibarah yang mudah bagi penuntut ilmu pemula dan membuat pembagian-pembagian yang sangat bagus dan banyak di dalamnya, dan beliau memperbanyak di dalam kitab Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini contoh-contoh dan mengumpulkan di dalamnya masalah-masalah atau perkara-perkara yang penting dalam ilmu nahwu, dan beliau menjadikan ini mukhtasar, ringkasan, agar ini bisa, atau agar Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini bisa menjadi tangga bagi penuntut ilmu nahwu yang pemula agar bisa naik kepada langit i'rab dan benarnya ucapan atau perkataan dalam bahasa Arab. Wa kuntu qara'tu hajatan fi suduri katsirin minar raghibina fi al-ilmi abdaha kathratu su'alihim an kitabin mukhtasarin muyassarin fin nahwi. Dan saya telah membaca atau menanggapi, melihat ya, kebutuhan di dada-dadanya orang-orang yang berharap atau senang terhadap ilmu nahwu, dan penulisnya, maksudnya pensyarah ya, maksudnya melihat adanya kebutuhan dari orang-orang yang memang menginginkan ilmu nahwu, ingin belajar ilmu nahwu, yang mereka tampakkan dengan banyaknya pertanyaan tentang kitab ringkas yang mudah di ilmu nahwu. Yujalli lahum masaila ilmin nahwi bima yunasibu qadratihim wa yajri ma'ahum ala sunani tawassuti wa yakshifu lahum qawaninan nahwi wa usulihi. Yang diharapkan kitab tersebut, yang diharapkan itu bisa menjelaskan kepada mereka perkara-perkara dalam ilmu nahwu, dan diharapkan juga mereka itu bisa, diharapkan juga kitab ini bisa menjadi kitab pertengahan ya, tidak terlalu ringkas, tidak terlalu panjang, dan bisa menyingkap untuk mereka hukum-hukum atau kaidah-kaidah nahwu dan usul nahwu. Jadi bisa memahami nahwu itu cara masail-masailnya, hukum-hukumnya, dan juga usul-usul atau pembahasan-pembahasan pokok dalam ilmu nahwu. Bi'ibaratin mabsutatin wa amsalatin wadihatin tashrahu sudurahum wa turdi nihmatahum. Dengan ibarah yang mabsutah, yang mabsut, yang dibilang mudah atau yang komprehensif, lengkap, dan contoh-contoh yang jelas yang bisa mencerahkan dada-dada mereka dan bisa membuat ridho hati mereka. Wa tab'atsu fi anfusihim al-hamiyata hamiyatal lisanil arabi wa lughati kitabillahi alladhi yuntaqu bil haqq, dan yang bisa memunculkan di diri mereka semangat untuk berbahasa Arab ya, semangat untuk ya berbahasa Arab, dan bahasa Al-Quran yang itu diucapkan dengan benar, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. فَإِذَا مَا أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ النَّحْوَ وَنَطَقُوا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ وَثَقُوا بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَقْرَؤُوا مَا شَاءُوا مِنْ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ. Dan tatkala mereka sudah dituangkan, atau ya bahasanya dituangkan ya, sudah mengisi dalam hati mereka, di dalam hati mereka ilmu nahwu, dan mereka berbicara dengan lisan yang lurus, wathiqu bi anfusihim an yaqra'u, dan mereka bisa melangkah
mereka bisa memiliki rasa percaya diri di hati-hati mereka untuk membaca apa saja yang mereka inginkan dari ilmu syar'i ataupun ilmu bahasa Arab. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa dakhaluha wathiqi al-khuta aminina minal khata'i. Hingga jika mereka datang kepada ilmu bahasa Arab, idza ja'uha, ya ja'uha, hingga mereka datang dengan bahasa Arab ya, dan terbuka pintu-pintu ilmu bahasa Arab mereka atau ilmu syar'i, mereka masuk ke dalamnya dengan wathiqil khuta, dengan langkah yang mantap, langkah yang kokoh. Aminina minal khata'i, selamat dari kesalahan. Li'annahum ja'u bimiftahil ulumi awwala marratin wa atau bunyana taraddudihim. Wa atau bunyana taraddudihim minal qawaidi. Karena mereka datang dengan kunci ilmu pertama kali. Jadi mereka itu datang pertama kali itu dan kunci ilmu. Dan mereka, tatkala mereka ragu-ragu atau bimbang dalam membaca, mereka datangkan kaidah-kaidah nahwu. Walastu asyaku fi anna kutubal awwalina al-mutawwalata la tanfa'u mubtadi'i al-muta'allimina fi zamanina. وكذلك المختصرة لأنها في الغالب أسرة على من لم يألفها. Dan saya tidak ragu, ini maksudnya adalah pensyarah ya, saya tidak ragu bahwasanya kitab-kitab terdahulu yang tebal-tebal itu tidak memberi manfaat bagi penuntut ilmu pemula di zaman kita sekarang. Mungkin karena perbedaan semangat belajar antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin zaman dulu mereka lebih semangat belajarnya sehingga kitab-kitab tebal itu ya terasa mudah. Dibandingkan sekarang mungkin semangat menuntut ilmu itu berkurang, sehingga jika dihadapkan dengan kitab-kitab yang tebal ya mungkin kesulitan. Wa kadzalika al-mukhtasaratu, begitu pula dengan kitab yang mukhtasar, yang ringkas, yang ada di kitab-kitab mutaqaddimin yang awal, yang ringkas. Baik yang tebal maupun yang ringkas itu sama saja. Li'annaha fil ghalib, karena secara umum itu sulit bagi yang tidak bisa membaca kitab-kitab klasik. Kama annal kutubal mu'asarata al-manhajiyata bidirasatiha al-ma'rufatu la tukharriju tullaban dhabitina limasailin nahwi dhu al-sinatin mustaqimatin. Sebagaimana kitab-kitab yang kontemporer sekarang yang sesuai metodenya, yang memiliki metode-metode tertentu yang dipelajari, yang dikenal sekarang, itu tidak menghasilkan murid-murid yang dhabit, yang kokoh dalam perkara-perkara ilmu nahwu, yang memiliki lisan yang kokoh, yang lurus. Wal waqi syahidu sidqin wa dalilu haqqin. Dan kenyataannya ya memang seperti itu ya, dan dalil petunjuknya yang memang benar, memang adanya seperti itu. Dzalika bi anna ilman nahwi la yasluhu an yudrisa illa bi inayatin khasatin la yaslahu an yudrasa illa bi inayatin khasatin wa yatawajjahu tamin wa an yudrasa min khilal kitabin jam'in muyassarin wal amru la yahtaju minka ya talibal ilmi illa ila umurin thalathatin.
Mengapa demikian? Karena ilmu nahwu ini tidak bisa dipelajari kecuali dengan perhatian yang khusus. Tidak bagus pembelajarannya kecuali dengan perhatian yang khusus dan menghadapkan dengan perhatian yang sempurna atau yang penuh. Dan harus melewati dari kitab yang menghimpun berbagai macam permasalahan nahwu dan yang mudah. Misal kitab Muqaddimah Al-Ajurmiyah ini. Dan perkara ini tidak membutuhkan apapun kecuali 3 perkara. Jadi hanya butuh 3 perkara dalam mempelajari ilmu nahwu menurut pensyarah ya. Yang pertama apa? Husni ikhtiyarin mukhtasarin taqra'uhu. Muallimin taqra'u alaihi alkitab alladhi takhtarahu wa yartadhihi huwa. As-salif waqtin tukhassisuhu li ta'allumin nahwi wahdahu. Yang pertama, memilih kitab yang ringkas yang akan dipelajari. Yang kedua, butuh guru yang dimana kita membaca buku kitab yang ringkas tersebut di hadapannya. Dan guru tersebut ridho atau yang memang percaya atau cocok dengan buku yang kita pilih atau yang memang dipilihkan oleh guru tersebut ya. Yang ketiga, waktu yang dikhususkan untuk belajar ilmu nahwu. Jadi ada 3 ya, memilih kitab, memilih guru, kemudian mengalokasikan waktu. Kemudian wa yakfika fi mithli hadzal matni wa syarhihi 3 ashhurin. Dan cukup bagimu semisal matan dan syarah ini itu 3 bulan saja untuk mempelajarinya. Ini tergantung ya, mungkin kalau yang memang baru pemula sekali mungkin bisa lebih, atau mungkin 3 bulan tapi nanti diulang-ulang lagi. Wa khairun ma yurassikhu masailan nahwi wa qawaidihi fi dhihni huwa at-tamarrusu 'ala al-i'rabi. Dan sebaik-baik hal yang bisa menajamkan atau mengokoh atau memperdalam, mengokohkan ilmu-ilmu perkara-perkara nahwu dan kaidah-kaidahnya di dalam diri kita atau dalam otak kita adalah berlatih i'rab. Berlatih i'rab. Maka fala takhluwanna ad-dahra min sahibin lahu ma'rifatun munasibatun bin nahwi. Maka janganlah lewatkan satu hari dari teman yang dia itu punya ilmu nahwu yang temannya yang cocok ya, maksudnya itu cocok dia dari segi dia punya ilmu nahwu. Tas'aluhu wa yas'aluka fi sighari masailin nahwi wa kibariha. Ya, kamu bertanya kepada dia dan dia bertanya padamu di perkara kecil dan besar dalam ilmu nahwu. Fahadihi at-tariqatu hiya al-muthabbatatu liqawaninihi wa qawaidihi allati tu'inuka idza dzakarta wa tudzakkiraka idza nasita. Yang cara ini itu bisa mengokohkan mengokohkan hukum-hukum atau kaidah dan kaidah-kaidah yang itu bisa membantumu jika kamu ingat dan bisa mengingatkanmu jika kamu lupa. Jadi kalau misalnya kita ingat kaidah atau hukum-hukum nahwu, itu bisa membantu kita dalam mungkin membaca atau memahami ibarah-ibarah dalam kitab, atau jika kita lupa maka teman kita juga bisa mengingatkannya karena tadi ya punya partner untuk bisa berlatih i'rab ataupun mungkin latihan membaca kitab. Kemudian wal manhaju alladhi salaktuhu fi aisari syuruhi manhajun yunasibu al-unwana alladhi lam yakun da'wa mujarradatan duna dirasatin wala muqaranatun li syuruhin ukhra mu'asaratin wa ghairu mu'asaratin.
Dan manhaj atau metode yang saya tempuh di kitab ini, Aisarul Syuruh, adalah metode yang menyesuaikan dengan judulnya, itu Aisarul Syuruh, yang syarah yang paling mudah. Yang ini bukan sekedar klaim tanpa ada pembelajaran dan tanpa membandingkan dengan syarah-syarah yang lain. Jadi kitab ini dibuat tanpa klaim, tanpa ada proses belajar atau tanpa ada proses penelitian oleh pensyarah, atau tanpa membandingkan dulu. Jadi dibandingkan dulu terlebih dahulu. Oh, syarah ini seperti apa, ini seperti apa, baru dibuat syarah ini. Baik syarahnya itu syarah yang sekarang atau yang lampau. Jadi baik syarah mutaakhirin atau syarah mutaqaddimin. Dan wal hukmu laka ayyuhal qari'u al-muttali'u. Dan hukum atau kesimpulannya itu ada padamu wahai para pembaca yang menelaah kitab ini. Lanjut, wal manhaju al-munasibu lamma dzakartu ra'aitu fihi as-suhulata wal jam'a wa husna at-taqsimi wal ikthara min al-amthilati al-wadihati an-nasi'ati al-muwaddihati li ba'dil qawaidin nahwiyyati wa qad washaitu bi syai'in min asy-syi'ri wa hallaitu bi ba'dil amthilati wal hikami tamthilan la istishhadan. Dan metode yang cocok yang terkala saya sebutkan ini adalah saya fokus atau memperhatikan pada kemudahan, kemudian wal jama' mengumpulkan berbagai macam permasalahan nahwu dan membuat pembagian yang bagus ya, dan memperbanyak contoh-contoh yang jelas yang bisa terang benderang contohnya untuk sebagian kaidah nahwu. Dan saya hiasi dengan sebagian dari syair, dan saya juga hiasi dengan sebagian kata-kata mutiara. Dan ini sebagai contoh, bukan sebagai untuk berdalil ya. Wa amadtu ila ma tarakahu al-musannifu min muhimmin masailin nahwi kal mamnu'i min as-sarfi wal ishtighali wa af'alil muqarabati wal ruju'i wal raja'i wa amaliha wal hurufil musyabbihati laysa wal hurufi al musyabbahati laysa fil ma'na wal amali wa ni'ma wa bi'sa wa ta'ajjubi wa tahdhiri wal ighra'i wa takhsisi. Dan saya juga menyandarkan wa amadtu, berlandaskan kepada apa yang ditinggalkan oleh musannif. Jadi ada beberapa yang memang tidak ditulis oleh Ibnu Ajurum dalam kitab Muqaddimah al-Ajurumiyah, nanti akan disampaikan oleh beliau ini ya. Dan yang ditinggalkan itu diantaranya adalah hal-hal yang penting, semisal mamnu' min as-sarf, kemudian ishtighal, af'alul muqarabah, raja, kemudian amalan raja. Lanjut ada huruf yang mirip semisal laisa, di makna dan amalannya. Kemudian ada nikma, ada bi'sa, kemudian bab ta'ajub, bab tahdzir, ighra, dan takhsis. Berarti ada tambahan ya, ada tambahan. Kemudian wa makana fihi min tikrarin fahuwa tab'un lil musannifi li'annani multazimun bi tartibihi wa syarhi alfazihi wa bayani maqsadihi fasara bidzalika wafiyan bil maqsudi wa yaktafi bihi man arada an yurabbiya malakatan nahwi fi nafsihi wal i'rabi fi nutqihi as'alullaha an naf'a wal qabula.
Dan berbagai macam pengulangan dalam kitab ini itu hanya mengikuti penulis saja, yaitu Ibnu Ajurrum, karena saya berpatokan terhadap tertib atau urutannya, dan dengan saya menjelaskan lafaz-lafaznya, kemudian menjelaskan maksud dari lafaz tersebut. Wasara dzalika wafiyan, dan harapannya itu cukup, ya, itu mencukupi apa yang dimaksud oleh lafaz-lafaz tadi, wa yaktafi bihi man arada, dan bisa mencukupkan bagi orang yang ingin untuk apa ya, murabbiya, untuk melatih atau untuk mengasah, ya bisa juga mengasah malakah, kemampuan atau skill nahwunya, keilmuan nahwunya pada dirinya sendiri, dan i'rab di pengucapan atau dalam berbahasanya. Dan saya memohon kepada Allah kebermanfaatan dan penerimaan. Jadi semoga ini bermanfaat, dan semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, itu dia mukaddimahnya. Panjang ya, 26 menit. Baik, kita masuk ke bab intinya. Langsung kita masuk ke bab al-kalam. Al-kalamu, qala al-Ajurrumi rahimahullahu taala, qala al-Ajurrumi rahimahullahu, berkata Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan diucapkan dalam bahasa Arab. Qala Abu Muhammad. Nah, kalau qala Abu Muhammad ini berarti pensyarahnya, ya, itu Imam Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Istalaha an-nahwiyuna ala ta'rif al-kalami alladhi huwa mawdu'un ala ilmi an-nahwi, wa fi hadha at-ta'rif khilalun, khalalun wa ziyadatun. Berkata Abu Muhammad, para nahwiyun, ulama-ulama nahwu, mereka membuat istilah atas pengertian kalam ini, yaitu huwa adalah maudhu', tema, suatu hal yang dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi kalam itu adalah sesuatu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Kalam itu, ya. Wa fi hadza ta'rif, dan di pengertian atau definisi ini ada kekurangan, ada kelebihan. Kelemahan, ya, kelemahan atau kelebihan. Amal khalalu fa fi qawlihi bil wad'i, wa amma ziyadatu fa fi qawlihi al murakkabu, lianna al kalama la yakunu mufidan illa idza kana murakkaban, wa yakfi an taqula al kalamu lafzun mufidun. Adapun kekurangannya itu di lafaz al-wad' bil wad'i. Adapun kelebihannya itu di lafaz al-murakkab, karena kalam itu tidak mungkin berfaedah kecuali jika dia bersambung atau tersusun dari dua kata, bisa isim atau fiil, bisa isim atau isim, ya, jadi ada dua, ya. Isim atau isim plus fiil. Itu bisa jadi kalam. Fayakfi an taqul, maka cukup jika engkau mengatakan al-kalam itu apa? Lafzun mufid. Jadi kalam adalah lafaz dan bersambung dan berfaedah. Karena berfaedah itu sudah otomatis dia murakkab. Gitu, ya. Karena dia berfaedah, otomatis dia murakkab, gitu, ya. Maka cukup kalau seandainya kita bilang al-kalamu lafzun mufidun. Kita baca catatan kaki nomor 1. Yuradu bi al-wad'i inda nahwina al-qasdu awil wad'u al-arabiyyu, wa inda katsirin minan nuhati la yakunu al-kalamu kalaman illa idza qasadahu al-mutakallimu. Yang dimaksudkan dengan al-wad' menurut para ulama nahwu adalah al-qasdu,
awil wad'u al-arabi, itu maksudnya adalah memaksudkan pengucapan. Jadi memang diniatkan mengucapkan, ada kesengajaan untuk mengucapkan kalimat tersebut, atau wad'ul arabi, diucapkan dalam bahasa Arab. Dan menurut banyak dari para ulama nahwu, kalam itu tidak bisa disebut kalam kecuali jika dia dimaksudkan oleh si pembicara. Jadi kalam itu dikatakan kalam kalau yang berbicara ini memang memaksudkan untuk berbicara. Wa amma, lanjutannya, wa amma kalamun nasi wassahi wan naimi fala yu'tabaru ladaihim kalaman. Adapun perkataan orang yang lupa atau yang asahi, orang yang lupa, sahi itu ya bisa juga lupa ya, lalai, atau orang yang tidur misalnya ngigau, dia fala yu'tabaru ladaihim kalaman, maka ini tidak dianggap oleh mereka itu sebagai kalam. Jadi kalau misalnya ada orang lupa, dia ngomong terus lupa, maka itu tidak dianggap kalam. Ada orang lalai, itu tidak dianggap kalam. Atau orang tidur terus dia ngigau, itu juga tidak dianggap kalam. Wahia min mukhtalafati ba'din nuhati allati la tufid. Dan ini adalah yang dibuat-buat atau dikarang-karang oleh sebagian ulama nahwu yang tidak berfaedah. Maksudnya adalah yang tadi ya, yang al-kalamu, yang apa tadi, yang bil wada' itu ini dipermasalahkannya. Fa in kana la budda min dzikriha fa kalimatu bil qasdi awdahu minha walakin marra ala tasnifi zamanun kana at-taqidu indahum awla min adamihi. Ini lumayan apa ya, pedas juga ini kayaknya kritikannya nih. Jadi dipermasalahkan bil wada' ya. Di sini disebutkan, dilanjutkan oleh beliau, fa in kana la budda min dzikr, jika semisal itu tetap harus disebutkan, maka kata bil qasdi awdahu itu lebih luas, lebih jelas untuk ditulis. Jadi misalnya berarti bukan al-kalamu huwa lafzul murakkabu mufidun bil wada', tapi bil qasdi. Nah, jadi kalau menurut pensyarah seperti itu ya. Walakin marra ala tasnif, akan tetapi berlalu penulisan kitab, berlalu zaman atas penulisan kitab ini, zaman sebagai fa'ilnya, karena taqidu indahum, nah, keyakinan terhadap bil wada' ini itu lebih tetap mereka pertahankan dibandingkan menghapusnya gitu. Atau gampangnya, mempersulit sesuatu lebih utama daripada tidak mempersulit. Mempersulit sesuatu lebih utama daripada tidak mempersulit. Jadi menyulitkan lebih mudah daripada memudahkan. Itu ya. Harusnya kan kalau bisa dibuat mudah ya kenapa dibuat susah gitu bahasanya. Itu kritikan beliau. Cuma ya kita tetap hargai pendapat sebagian yang lain ya, tetap aja bil wada'. Kalau pensyarah ini mengatakan ya kalau lebih jelas ya pakainya bil qasdi, karena kalam itu ya dia itu memang harus diucapkan, harus diniatkan oleh si yang berbicara, al-mutakallim gitu. Tidak serta-merta harus ya sekedar bahasa Arab saja, namun harus ya memang yang lebih tepat itu ya harus diniatkan, harus memang disengaja oleh si mutakallim untuk berbicara. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut ya. Kemudian li'annahu idza kana isyaratan aw sautan la hurufa lahu fa innahu la yakunu lafzan. Fa idza jama'a
ma'al lafzi al-ifadati fahuwa kalamun inda nahwiyin. Karena jika dia berupa isyarat atau suara yang tidak ada huruf, maka itu tidak berupa lafaz. Idza jama'a ma'al lafzi al-ifadati fahuwa, kalau dia mengandung lafaz dan faidah maka dia disebut kalam menurut ulama nahwu. Contoh, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Ini adalah berupa kalam. Surah Az-Zumar ayat 62. Kemudian al-a'malu binniyat. Ini berupa kalam juga. As-salamatu ghanimatun. Likulli maqamin maqalun. La dukhana min ghairi nar. Selamat itu adalah harta kekayaan. Likulli maqamin maqal. Setiap ada tempat itu ada perbincangannya. Jadi ada tempatnya, ada mengomong ini ada tempatnya. Tidak semua tempat kita harus bicara gitu misalnya. Tidak ada asap tanpa ada api. Nah, semua contoh-contoh ini adalah berupa bentuknya adalah kalam. Fa idza qulta idza kunta fi ni'matin nuqtah. Jika kamu katakan, jika kamu berada dalam kenikmatan, udah selesai sampai itu aja. Lam yakun hadza kalaman 'inda nuhati hatta taqula far'aha. Kalau kita bilang idza kunta fi ni'matin, jika kamu berada dalam kenikmatan, terus berhenti, itu enggak disebut kalam. Meskipun dia lafaz terus murakkab. Itu kan lafaz ya. Ada lafaznya, ada huruf hamzah, ada huruf dzal, ada huruf kaf, nun, ta dan seterusnya. Terus dia murakkab, dia tersusun. Ada huruf, ada isim misalnya. Itu tidak disebut kalam sampai kita mengucapkan far'aha. Maka gunakanlah dengan bijak nikmat tersebut. Maka itu baru disebut dengan kalam. Tuh. Kemudian wasawa'un kana al-lafzu katsiran aw qalilan la yakunu kalaman illa idza kana as-sukutu alaihi hasanan wa mafhuman ladas sami'i. Dan sama saja lafaz yang banyak atau sedikit tidak disebut kalam kecuali dia itu diamnya atas yang mendengar itu baik. Jadi kalau udah ngomong terus diam, gak ada yang tanya lagi, itu berarti udah bagus, kalam. Dan bisa difahami oleh yang mendengar. Kayak tadi misalnya, idza kunta fi ni'matin, diam, ya apa gitu kan? Atau idza dakhala ustadzu fil fasl, kalau ustadz masuk ke dalam kelas, terus apa gitu? Nggak ngerti orang bingung nanti kan, apa gitu, terus ngapain gitu kan, harus ada lanjutannya gitu. Kemudian kita lanjut ke aqsamul kalam, pembagian atau jenis-jenis kalam. Qala al-Ajurumi rahimahullahu wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan pembagian kalam itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang datang dengan makna. Huruf ini datang dengan makna maksudnya ya. Qala Abu Muhammad jami'u alfazi allati tajri ala alsinatin natiqina bilughatil arabi la tazidu ala thalathatin hiya. Nah, seluruh lafaz-lafaz yang diucapkan oleh orang yang dengan berbahasa Arab itu tidak lebih dari 3. Jadi apa saja? Pasti kalau orang ngomong bahasa Arab itu kalau nggak pasti 3 ini aja. Tidak akan lebih, ya. Misalnya yang pertama al-ismu, isim. Kemudian ada fi'il, kemudian ada huruf. 3 ini pasti. Al-ismu apa? Huwa fil lughati ma dalla ala musammahu. Isim adalah secara bahasa yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Misal Muhammad, kitab, faras. Muhammadin kitabin, farasin. Muhammad, buku, kuda. Wa fi istilahin nuhati ma dalla ala ma'nahu fi nafsihi wa lam yartabit
bizamanin. Kalau secara istilah ulama nahwu apa? Sesuatu yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu atau zaman. Jadi isim ini dia kata yang punya makna sendiri atas dirinya sendiri, tidak bergantung pada kata yang lain dan tidak berkaitan dengan waktu. Di annaka idza qulta Muhammadun lam yarbit adh-dhihn lam yarbit adh-dhihna bainahu wa baina zamanin hadirin. Lam yarbit lam yartabit. Jadi, ya. Lam yarbit adh-dhihnu bainahu wa baina zamanin hadir au madin. Tidak ada terkaitan di pikiran ini antara zaman sekarang dan zaman lampau atau yang akan datang. Wala yasihu an taqula Muhammadun amsi wala Muhammadun ghadan bi khilafil fi'il. Dan tidak sah jika kau katakan Muhammad kemarin atau Muhammad besok. Bi khilafil fi'il, berbeda dengan fi'il. Fal fi'lu idzan madalla ala ma'na fi nafsihi waqturina atau waqtarana bi zamanin. Waqturina bi zamanin nahwu qara'a yafhamu i'mal al-fi'l al-awwal madin wa tsani mudhari wa tsalitsu amrin. Fi'il apa? Sesuatu yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan waktu. Contoh, membaca, memahami, kerjakanlah. Nah, pertama itu dia fi'il madi, kedua itu fi'il mudhari, ketiga fi'il amr. Kemudian fi'il madi apa? Lamma madha wa qada, yang sudah lewat, sudah berlalu. Contoh, man fa'ala ma sya'a laqiya ma sya'a. Siapa yang berbuat apa saja yang dia kehendaki, maka dia akan bertemu sesuatu yang buruk. Man azza bazza. Man azza bazza. Siapa yang kuat, maka dia bisa mengungguli yang lain. Wal mudhari'u lil hadiri wal mustaqbali taqulu yusalli al-an thumma yanamu ba'da dhalika. Nahu taju'ul hurratu wa la ta'kulu bisadyaiha. Kalau mudhari itu untuk yang saat ini dan yang akan datang. Misal dia sholat sekarang kemudian tidur setelahnya. Kemudian amr apa? Wal amru lil mustaqbal faqat. Kalau amr ini khusus untuk yang akan datang saja. Contoh, kun wasatan wamshi jahniban. Berjalanlah di pertengahan atau jalan yang tengah, yang jadilah orang yang wasat, yang pertengahan. Wamshi janiban, dan berjalanlah janib tepi, atau intinya yang kalimat bagus lah ini. Ini kan kata-kata mutiara ya. Allah Ta'ala apa nih? Janiban itu tepi ya, samping. Dan berjalanlah di samping mungkin. Kun ini fi'il amr, wa imshi juga fi'il amr, imshi. Wa ammal harfu fahuwa fil lughati tarfu syai'. Adapun huruf itu dalam bahasa artinya adalah tepi dari sesuatu. Qala Ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di ujung. Kenapa ini, maksudnya apa? Li'annahu ala syakkin. Kalladhi yaqifu ala harfil jabal. Seperti orang yang berdiri di tepi gunung, tepi jurang bisa jadi ya. Jadi ya dia seperti itu. Maksud beribadah di pinggir. Jadi beribadah di pinggir. Maksudnya apa? Ketika beribadah kepada Allah dapat kebaikan, ia pegang agama tersebut. Namun jika dapat keburukan, dia tinggalkan agama. Nah, misalnya itulah. Allahu Ta'ala alam. Saya tidak ahli di bidang tafsir ya.
Ini yang saya dengarkan dari Ustadz yang mengajarkan kitab ini juga, dan saya catat. Sangat bagus saya rasa. Kemudian wa huwa 'inda an-nahwiyyin ma dalla 'ala ma'na fi ghairihi wa amma wahdahu fala yadullu 'ala ma'na. Kalau secara menurut ulama nahwu, huruf itu apa? Sesuatu yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Adapun kalau huruf itu sendiri dia tidak menunjukkan atas makna. Wal huruf, dan huruf minha ma yakunu hija'uhu 'ala harfin wahidin ka ba'ul jarri wa ba'ul qasami wa kafut tashbihi wa minha ma yakunu hija'uhu 'ala harfaini aw aktsaru mislu min wa an wa la'alla wa lakinna wa jami'uha tusamma huruful ma'ani. Nah, ada juga yang kalau yang tadi huruf yang ya satu saja, misal huruf ba untuk huruf jar, kemudian ba yang untuk sumpah, atau ka yang untuk menyerupakan. Dan di antaranya ada juga yang dia itu huruf terdiri dari 2 huruf atau lebih, misal min, an, la'alla, lakinnah, dan semua yang disebutkan ini disebut dengan huruf ma'ani. Ya, min tadi, an, la'alla, lakin, dan seterusnya. Wa amma al-huruful hija'iyyah wa ma huruful hija'iyyah allati tatakawwanu minha al-kalimatu fahiya hurufun mabanin. Adapun huruf-huruf hija'iyyah yang dia itu menggabungkan darinya itu tersusun kata, itu adalah huruf mabani. Jadi berarti ada 2, huruf ma'ani, huruf mabani. Kalau kaf tashbih, ba qasam, ba jar, kemudian min, an, la'alla, lakinna, itu huruf ma'ani. Tapi kalau hamzah misalnya, kemudian ta, itu huruf mabani. Fahiya kal hijarati allati yubna biha al-baitu. Huruf mabani ini seperti batu yang membangun rumah. Wa huruful ma'ani ka'umaril bait wasakinihi wasakinaihi. Adapun huruf ma'ani ini seperti ya yang menempati rumah itu ya. Yang menempati rumah tersebut, pemilik rumah. Sedikit lagi ya. Kita selesaikan sampai alamatul ism. Cepat sedikit. Kemudian qala al-Ajurumi rahimahullahu taala, fal ismu la yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa harufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta'u. Qala Abu Muhammad. Jadi ini tanda-tanda isim. Isim itu diketahui dengan apa? Dengan khafad, tanwin, maka masukkan alif lam, dan huruf khafad itu apa saja? Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, wal kaf, wal lam. Dan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah, ada al-waw, ba, ta, yang wallahi billahi tallahi itu. Tatamayyazu, qala Abu Muhammad, tatamayyazu al-asya'u bi'alamatiha wa khasaisiha. Wa qad tatba'u wa qad tattabi'u an-nuhatu al-alfaza fawajadu anna al-khafda wa huwa al-jarru la yakunu illa fil ismi. Terbedakan hal-hal perkara-perkara ini dengan tanda-tandanya dan kekhususannya, karena ada ciri-cirinya. Dan para ulama nahwu itu mungkin bisa jadi meneliti atau bagaimana ya. Ya, bisa waqad tattabi'u an-nuhatu
ya, al-faza fawajadu anna al-khafda, mereka menemukan bahwasanya khafad itu yaitu jar itu tidak ditemukan kecuali di isim saja. Wa kadzalika at-tanwinu wal alif wal lam fi awwali kalimatin wa hurufil jarri. Qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. اجتمعت في هذه الآية العلامة المذكورة مع اشتمالها على حروف وفعل الإنسان محل بأل. Nah, jadi yang di ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu berkumpul di situ ada tanda-tanda yang disebutkan ma'istimaliha, ada ma'istimaliha bersamaan itu dengan ada kumpulan huruf dan fiil di al-insan itu fi khalaqna al-insan, ada itu ada alif lam ya, muhilla atau mahal muhilla dihiasi dengan alif lam, maksudnya itu tanda isimnya adalah dengan alif lam. Wa ahsani itu ada khafad, fihi khafdun wa huwa al-kasratu wa harful khafdi wa huwa fi wa taqwimin munawwanun, dan ada takwimin dia itu tanwin. Dan lihat catatan kaki wa huwa al-jar. Al-kufiyuna yu'abbaruna yu'abbiruna bukan yu'abbaru. Al-kufiyuna yu'abbiruna 'ala al-jarri bil khafdi wal jarru huwa istilahul basriyina. Kalau ulama Kufah mereka mengungkapkan jar itu dan khafd. Kalau ulama Basrah itu mengungkapkan khafd dengan istilah jar. Jadi kalau ulama Kufah itu dia dengan khafd, sebutannya khafd. Kalau ulama Basrah itu dengan jar. Allah taala alam. Kemudian wat tanwinu fi lughatil arabi at-taswitu wa fi istilahin nahwiyina nunus sakinatun zaidatun kat tanwini fi salamun ad-dhammatul ula dhammatul i'rabi wa ad-dhammatu tsaniyatu hiya at-tanwinu wa huwa ay at-tanwinu yantiqu nunan inda waslil ismi. Tanwin secara bahasa adalah suara, taswid, kicauan mungkin bisa jadi suara atau menyuarakan sesuatu. Kalau secara istilah ulama nahwu apa? Nun sakin, nun sukun tambahan. Semisal tanwin di salamun. Jadi ada nun tambahan. Fi salam ad-dhammatul ula itu dhammah i'rabnya. Dhammah kedua itu tanwin. Wa huwa ay at-tanwin yantiqu nunan 'inda, yang diucapkan nun ketika bersambung inda waslil isim, ketika bersambung dengan isimnya. Wala yuktabu, ini yuntaqu contohnya, yuntaqu nunan inda waslil ismi wala yuktabu nunan. Dia diucapkan ketika bersambung tapi tidak dituliskan nunnya. Wa idza waqafna 'ala al-ismi munawwanin waqafna bis-sukuni wa tarakna at-tanwina. Nah, ketika kita waqaf di isim yang bertanwin, maka kita waqaf dengan sukun dan kita meninggalkan tanwinnya. Misal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu kalau kita waqaf takwim itu kan tanwin tuh. Kita sukun, maka kita tinggalkan tanwinnya. Wah. Tapi kalau kita sambung misalnya, kan yuntaqu nunan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin tsumma radadnahu. Itu kan tanwin bertemu sa ya, jadi hukumnya ikhfa hakiki. Contoh lain mungkin bisa ya. Salamun, contoh salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, salam di surat
Al-Qadar. Itu dia. Wa hadha ma'na qawlihim fi ta'rif at-tanwin huwa nunun sakinatun za'idatun talhaqu akhirul ismi talhaqu akhirul ismi lafzan wa tuqarinuhu fil kitabati wal waqfi, yaitu nun sukun tambahan yang melekat di akhir isim secara lafaz dan dia terpisah di pengucapan dan ketika di wakaf. Penulisan dan di wakaf. Di penulisan kan nggak ada, nunnya kan nggak ada, dan di wakaf juga tidak dibaca nunnya. Wa'lam anna huruf al-khafdi allati dzakaraha al-musannifu hiya min nahu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lihat min. Setelah min itu pasti isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf min, huruf jar. Contoh ila, nahu ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ini bisa dibaca ya. Fi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Fi ala wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. An wa imma nu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Anhum rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Al-ba yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Al-kaf yawma yakunu an-nasu kal farash kallin. Al-lam nahwu lillahi mulkus samawati wal ardh. Huruful qasam contoh was-saffati saffa, dan tallahi la'akidanna asnamakum billahi la'atubanna ila rabbi. Wa sayati fi akhiril kitabi bayanu mufassalin li hurufil jarri wa ma'aniha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pada pembahasan alamatul fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.